Kita bicara MES Pro, salah satu pilar daripada ACS. Ya. Saya mau tanya ini, kalau kita melihat ini Pak, dibandingkan dengan aktual di pabrik kita, kira-kira bagaimana nih kira-kira? Ini kayaknya semacam mimpi kita gitu, ataupun deja vu gitu loh, ataupun apa gitu loh. Ya, jadi memang ini mereka desain untuk bersaing di industri 4.0 gitu loh. Jadi semua itu rapi, bersih, orang tidak ada, ya kan? Semuanya data itu pakai connectivity langsung gitu, real time, dan semua keputusan itu tidak pakai manusia, tapi pakainya AI gitu loh. Jadi MES Pro itu support untuk AI untuk keputusan dan untuk data analitik gitu. Nih, kalau kita lihat nih Pak, ya, bagaimana kita mengamati semua mesin ini gitu loh. Mengawasinya terlalu banyak gitu, ya kan? Makanya di sini perlu kita tuh namanya data connectivity Pak. Jadi kalau kita bicara industri 4.0 atau data connectivity, masalah 5S, masalah kerusakan mesin terlalu banyak itu harus selesai dulu Pak. Jadi hal-hal yang terlihatnya besar sekali kita lihat dan bisa kita selesaikan harus kita selesaikan dulu. Baru masuk ke tahap data connectivity gitu. Ya. Jadi data connectivity itu adalah tahap yang memang sudah level di atas gitu. Ya. Dan memang itu ya harus begitu gitu. Dan kalau memang belum masuk ke area ini gitu loh, artinya kita juga banyak harus mungkin bicara sama konsultan-konsultan ya TPM. Jadi kalau sudah masuk TPM bisa paralel juga dengan data connectivity seperti ini. Nih, bayangkan gitu loh. Kalau di semua pabrik ini langsung bisa dilihat di sini. Ya. Berapa OE-nya? Kita semua di sini tahu ya OE ya. Nggak usah dibahas lagi, pasti udah tahu. Ya. Ya, kalau kita pabrik semua udah tahu OE. Jadi OE itu adalah gabungan perkalian dari A kali availability, performance, dan quality gitu. Ya, ini quality-nya 100% gitu loh. Jadi quality-nya kalau 95%, 96%, ya coba kita perbaiki quality gitu. Ya. Nah berikutnya, ini juga semua data ini diambil, APQ-nya adalah akumulasi dari tiap-tiap mesin ini semua gitu. Seperti ini kira-kira. Ya, dan ini juga tuh ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah yang kuning itu dia menunggu gitu loh. Kalau hijau itu jalan gitu. Kalau yang merah itu kita ketahuan bahwa itu lagi stop. Gitu. Nah jadi seperti ini Pak. Jadi ini dashboard itu bisa kelihatan dari satu yang namanya command center. Ya, jadi kalau kalau di Jakarta itu dia punya command center, di pabrik juga harus kita punya command center gitu. Seperti ini bayangannya. Ini ya bentuknya ya grafis seperti inilah kira-kira. Nah ini juga kalau kita mau pencet dari A01 bisa juga nih pencet 01, pencet. Langsung dia bisa terlihat ini. Ya. Langsung bisa lihat OE-nya berapa, perkembangan grafiknya berapa gitu. Dan trendingnya seperti apa gitu. Bisa dilihat bulan per bulan, hari per hari gitu. Ini. Dan ini real time. Ya. Nah, kenapa kita perlu connectivity gitu? Kalau pabriknya sudah bagus pun, ya, dan itu merupakan pabrik excellence factory gitu. Kenapa sih masih perlu connectivity? Jadi kalau menurut saya sukses itu adalah perjalanan gitu. Enggak ada pabrik yang sukses. Tapi di atas sukses itu ada pabrik yang lebih sukses lagi gitu. Artinya semua pabrik itu akan saling bersaing gitu loh. Bagaimana saling bersaingnya? Yang dengan kecil-kecilnya tadi gitu loh. Coba kalau kita lihat. Nih, ini availability baru 87% Pak. Kalau saya sebagai presiden direktur, saya pengennya 99,99% Pak.
Ya kan? Gimana caranya? Kitalah yang menentukan. Nih, jadi idle time itu istilahnya kalau bahasa Jepang itu ada cokote apa ya? Cokote gitu, yang kecil-kecil itu gimana sih kita menyelesaikannya itu. Kalau tidak ada basic data gitu. Nah, basic data inilah yang menjadi kita tahu bahwa di mana sih. Ini kan ada garis-garis di sini Pak, garis-garis ini. Kita bisa lihat nih. Nih kalau ini idle nih. Ketahuan. Ya. Ini mesin off, ini jalan, running, ya kan? Nah, di mana sih banyaknya gitu loh. Nah, inilah kita bisa melihat ya, di mana timingnya dia idle tadi. Nah, satu contoh Pak. Ini ya. Nah, ini idle Pak, idle time. Jadi setelah dia proses ini ada penuh waktu nunggu. Ini kan kalau kita bicara masalah stok, ini selesai itu. Tapi kalau masalah kita idle time, setelah dia produksi sini dia nunggu. Ada waktu nunggu nih di sini nih. Ya, nunggu idle di sini. Ternyata kalau lihat itu jumlahnya ini tidak sesuai dengan waktu yang diberikan kepada mesin ini gitu. Inilah solusinya gitu. Ya, dengan menjumlah jumlah kotak ini gitu. Ini suatu contoh saja gitu. Ya. Kalau memang mau kotaknya dikecilkan, waktunya dipercepat, dihejunkan, dinormalisasi itu bisa juga gitu. Ini salah satu cara kita untuk melihat ataupun cara kita untuk memberikan solusi gitu. Ya. Bagaimana kita bisa melihat jarum yang ada ataupun ya jarum yang ada di dalam semak-semak gitu. Bisa kita lihat tuh. Seperti apa sih itu? Jadi kita tuh kalau dengan data connectivity ini kita bisa melihat secara mikro. Jadi bukan secara makro lagi gitu. Ya. Dan ini mudah untuk menjelaskannya, ngambil data itu untuk penjelasan ke atasan kita gitu. Ya. Biasanya Pak Tio nih. Kata Pak Erwan, "Tio, kemarin gimana ya? Kok itu turun, Pak?" "Oh, ya Pak, ini ada datanya, Pak." Nah, jadi kita juga sebagai bawahan juga confidence juga apa yang terjadi itu. Untuk apa? Untuk data decision dan untuk juga data analitik agar itu jangan terjadi lagi dan itu bisa kita cegah gitu. Nah, setelah ini ya kan ada perubahan, dia akan lebih jalan lagi nih. Ya kan? Jalan lagi terus. Nah, ini seperti ini. Kalau di die casting juga Pak, setiap 200 shot atau 300 shot kita harus membersihkan permukaannya gitu. Ini suatu standar. Ya, tapi kalau idealnya tidak usah dibersihkan pun dia bisa langsung otomatis produksi gitu. Tapi ini kalau kita bikin standar, ini harus dilakukan oleh operator. Kalau tidak dilakukan oleh operator, quality tadi nggak bisa 100% gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, jadi ini suatu pilihan untuk quality 100% kita harus membersihkan permukaan mold tadi ataupun cetakan tadi itu suatu standar gitu. Nah, ini seperti ini kira-kira. Ya. Ini kalau kita lihat Pak. Ya. Nah, ini ada daun-daunnya di sini. Daun, expecting. Dan ini kan ada ya timing tertentu dia. 1 jam sekali harus buka, harus bersihkan gitu loh. Harus buka, harus bersihkan. Ini bisa kita lihat, kita bisa buat warna lain. Buat warna lain bahwa itu dibersihkan. Misalnya warnanya warna biru misalnya di sini. Ya kan? Nah, ini seperti ini Pak. Ini merah nih. Ini nggak dibersihkan ini. Sesuai dengan timing tertentu dia itu. Ini bisa dilihat dari frekuensinya gitu. Ini langsung bisa deteksi gitu. Itu. Jadi operator kita kan sering ini Pak, kejar target. Apalagi kejar target itu pas jam-jamnya kalau jam 16.30 udah mau selesai, itu jam 15, jam 16 itu untuk recovery.
sering bolos untuk melakukan pembersihan ataupun maintenance yang punya frekuensi gitu. Nah, tapi kalau dengan ini kita bisa langsung deteksi dia. Ya. Pas posisi itu harus dibersihkan, ada atau tidak gitu. Nah, ini juga kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk mesh namanya. Nah, ini connectivity di sini banyak, Pak. Ada teknologinya kita sediakan, ada prosesnya dan ada organisasi gitu. Organisasi ini bagaimana kita membentuk orang-orang kita untuk terlatih dan bisa menerima digitalisasi itu gitu. Sebab terkadang orang-orang di lapangan itu, terutama yang tua-tua itu, digitalisasi ini menjadi momok. Wah, aku nanti kerja kalau digitalisasi, aku kerja di mana gitu, ya? Sama dengan kayak kita waktu zaman Gojek dulu. Kalau zaman Gojek semua, saya kerja di mana gitu. Ternyata yang menolak itu juga merasa kesusahan gitu mencari pekerjaan kalau nggak ada sistem gitu. Nah, itu seperti itu. Ini kita menyediakan teknologinya di sini. Ya, hari ini kita nggak begitu banyak bicara proses dan organisasi dan bagaimana membentuk orang itu agar dia paham, menerima dan melakukan digitalisasi itu untuk kebaikan perusahaan kita, untuk keberlangsungan perusahaan kita. Itu sesi berikutnya. Kalau Industri 4.0 itu pasti banyak friction, pasti banyak tidak menerima gitu dari orang-orang yang memang ya sudah obsolete lah gitu loh, ya. Tapi kan kita kan nggak bisa semudah itu menyingkirkan mereka, tapi kita harus ajak mereka, rangkul mereka agar itu. Ini salah satu teknologi dari Mesh Pro. Nah, ini Pak, orang-orang bilang IoT gitu, ya. Smart Factory, kita latah karena Smart Factory, IoT, Big Data gitu, ya kan? M2M, robot, IT security, tuh ada solusinya semua tuh di ACS. Machine Learning, Network, ini menarik Pak, ya. Saya cerita Pak, cerita pribadi. Pada waktu COVID Pak ya, tahun 21 ya, 2021 ya Pak ya, betul ya 2021 COVID ya, itu otomotif turun, semua orang nggak ada pekerjaan. Saya langsung ke lapangan mencari orang-orang yang ingin programming, ya, di antara orang-orang yang menganggur. Kan kayak purchasing. Kalau zaman waktu COVID kan biasanya purchasing banyak yang diurus banyak pembelian. Pada waktu COVID kan paling cuma 20% pekerjaan dia. Production planning juga sama, gudang juga sama. Itu saya kumpulkan Pak orang-orang, saya tanya gitu loh, ya. Ya pada 2 tahun 2021 itu ada sekitar 10 orang saya kumpulkan untuk programming, belajar Python. Target kami salah satunya adalah mengurangi orang di warehouse dari 17 orang menjadi 5 orang. Ya, tapi kita nggak ngomong Pak sama orang warehouse, kamu akan dikurangi gitu, enggak. Nanti boleh sukses story itu ditanyakan nanti. Ya. Ini salah satunya kita pekerjaan yang replikasi ya. Ya, kita buat pakai RPA, Pak. RPA tahu Pak RPA? Robotic Process Administration, Pak. Jadi replikasi itu kita buat di back end, dijalani di back end. Jadi orang-orang yang pernah melihat, semalam apa sih kerjaan? Download data gitu. Pagi-pagi mau download data, shift 2, shift 3, itu kita lakukan di back end. Kita pakai proses administration gitu. Dan itu pun dengan RPA tadi, RPA pernah dengar Pak RPA? Pernah dengar Pak ya? Ya. Jadi sebelum masuk ke sini Pak, kita pakai Mesh Pro, pakai apa? RPA itu pada paling mudah Pak. Dengan RPA aja bisa kurang 5 orang.
Yang biasa datang pagi orang apa namanya warehouse melihat nih, shift 2 pakai apa sih, shift 3 pakai apa sih, shift 3 berapa sih jumlahnya. Itu di back end aja Pak, di RPE kan. Dia duduk manis sudah bisa melihat hari ini kamu prosesnya kamu apa sih mau kamu kirimkan ke purchasing gitu. Itu. Nanti dia melihat, ini benar nggak sih jumlahnya? Ini benar nggak jumlahnya? Itu setengah berkurang Pak, dengan RPA. Itu pakai Python. Belajar Python kita. Jadi 2 tahun tuh kita belajar Python. Sama belajar Big Data untuk machine learning. Nah, bagaimana menentukan stoknya gitu loh. Yang kalau misalnya stoknya cepat habis dengan enggak, itu dengan belajar machine learning Pak, deep learning. Jadi itu bisa kelihatan, kalau dia misalnya pakai ada patternnya misalnya di 3 sigma atau 4 sigma di sini sebelah kiri, itu cepet-cepet apa yang harus dilakukan gitu. Itu pun bisa kita lakukan gitu. Jadi sekarang itu dari 17 orang itu bisa tinggal 5 orang, 6 orang Pak. Ya, itu paling cepat. Ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi yang kayak IT security ini kan agak sulit ini, ya. Bukan jangkauan kita gitu. Ya kan? Network gitu kadang-kadang bukan jangkauan kita gitu. Tapi itu tadi, kalau kita mau masuk ke dalam industri 4.0, kita harus buat satu section Pak untuk itu gitu. Fokus untuk itu gitu. Jadi kalau section kita tuh diproduksi gabung-gabung, terkadang pekerjaan di produksi itu lebih prioritas daripada kita menuju industri 4.0 gitu loh. Nih, digitalization pastilah itu. Nih cloud computing, ya kah? Banyak nih Pak, ditanya where shall we start gitu. Jadi kalau di 4.0 itu bergantung kepada kita gitu. Mana yang paling kita lihat, mana yang paling banyak lossesnya gitu. Ya. Kalau saya losses tadi saya lihat di pergudangan gitu. Ya. Nah, ini sama Pak. Ya, progres kalau lihat gitu data dari Grab segala macam itu udah luar biasa Pak. Secara data itu 90% itu mereka sudah connectivity pakainya. Kalau di industri itu kita masih pakai manusia ke manusia, data ke manusia gitu. Ya. Nah ini kira-kira kalau kita lihat semua sama tahu ya. Saya nggak banyak ulas di sini Pak, karena Bapak-bapak lebih tahu juga. Ya, di sini ada work in process, ada incoming ya kan. Ya semua tahu dah. Nah ini kita bisa melihat juga pekerjaan seperti ini, PPIC gitu. Ini yang bisa dilakukan oleh MESPRO. Pekerjaan seperti ini, proses kontrol juga, kita melihat, memberikan laporan gitu loh. Sekarang ini banyak di lapangan juga pekerjaan itu, membuat laporan itu jadi pekerjaan gitu. Padahal nggak butuh gitu. Yang penting itu laporan keluar, apa eksekusi kita, itu yang paling penting gitu. Kalau kita buat pada pekerjaan itu, kamu buat laporan, waduh itu udah pada losis Pak. Harus dibunuh tuh. Ya, apalagi atasan kita, bulanan kamu ngeluarin ini ya. 2 hari kita ngerjain, wah losis itu Pak. Losis banget tuh. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau kita pernah melakukan itu, artinya kita tuh losis kita banyak. Nah ini sama juga Pak. Jadi MESPRO itu juga datanya dari seperti ini Pak. Ada inputnya juga. Part number, quantity, ini semua kalau memang ini bisa kita ambil dari data ini, jenis material juga bisa kita ambil gitu loh. Kita pakai sensor di sini, ini bisa masuk ke Pak, datanya semua gitu. Karena ini merupakan platform, ya, platform. Jadi apa beda sih platform itu dengan yang biasa-biasa gitu? Jadi platform ini kalau dibilang platform itu kayak tubuh kita Pak. Ini bisa ngambil dari sini, bisa lempar ke sana gitu. Bisa tendang ke sana, bisa tarik ke sini gitu loh. Ya. Jadi sangat fleksibel gitu. Ya.
Jadi semua data parameter juga bisa diambil gitu. Untuk dimasukkan di proses, ya kan? Dan outputnya apa? Output itu decision, Pak. Ya. Eksekusi itu paling cepat, Pak. Harus cepat. Jangan banyak mikir gitu. Data itu harus datang cepat keluarnya. Ya. Eksekusi inilah yang harus kita cepat. Ya. Dan data-data seperti ini kita buat, kita merasa, oh tempat kita paling bagus nih gitu, apa namanya, datanya gini. Bukan datanya, Pak. Data itu adalah sebagai tool kita. Untuk apa? Untuk eksekusi gitu. Kita bikin Pareto diagram bagus-bagus gitu. Iya kan? Iya. Luangkanlah waktu, buatlah waktu untuk eksekusinya, Pak. Untuk PDCA-nya gitu. Betul apa kira, Pak? Untuk PDCA-nya buat waktu, bukan buat waktu untuk eksekusi gitu. Buat untuk apa grafik segala macam. Ya. Jeff Bezos gitu, kalau dia meeting, nggak ada tuh grafik-grafik. Hanya 5 kalimat aja narasi. Mau kemana, apa yang mau dilakukan, berikut seperti apa, udah itu aja. Karena data itu sudah semua bisa diakses, sudah bisa dilihat. Gitu kira-kira. Nah, ini Pak, tadi untuk eksekusinya saya bilang tadi. Ya. Miss opportunities gitu. Ya, jadi seperti tadi. Kita bilang tuh kadang-kadang bawahan tuh kurang kapasitas, beli mesin Pak, beli mesin. Ternyata nggak perlu beli mesin gitu. Iya. Nggak perlu investasi gitu. Ya. Nah, inilah kira-kira kenapa kita bisa tadi dengan data transparansi tadi, connectivity tadi, data itu bisa open gitu loh. Bisa terlihat semua gitu. Baik dari atasan sampai ke bawahan gitu. Ya. Nih, kenapa sih katanya visibility itu? Nih, ya kan? Keefektifan kita untuk bekerja gitu. Jadi semua tuh tahu apa yang mau dikerjakan gitu loh. Nah, sama juga ini. Ya. Most common downtime, ya tipenya, how frequentnya, dan kadang-kadang mohon maaf, cheating operator kita bisa ketahuan Pak. Karena kan operator cheating Pak. Apalagi kadang-kadang sekarang tuh yang karyawan kontrak. Pindah dari ke pabrik sana, dia punya kebiasaan di situ, pindah ke sini kita nular gitu. Nah ini dia. Jadi perlu kita machine connectivity gitu. Ya. Oke, kira-kira. Nah ini Pak kira-kira. Nah ini kira-kira semuanya sama lah. Kita punya apa namanya database di sini. Ini bisa kita apa namanya apa? Naikkan ke cloud juga bisa. Ya. Apalagi di KIC sekarang. Ya sudah ada AWS gitu. Udah kuat Pak. Ya. Di Delta juga nanti ada Amazon gitu. Ya. Ini database-nya nggak usah kita punya, bisa juga nih di cloud. Ya, kalau mau di internal silahkan buat itu. Nanti IT security-nya silahkan Pak Supri yang ngatur, Pak Supri ya. Pesan sponsor ini. Ya. Nah jadi gini Pak, macam-macam Pak. Ada Ethernet juga, bisa pakai IO kontak juga. Biasanya lama-lama tuh pakai IO kontak Pak. Ya, tapi banyak juga sekarang orang Indonesia pinter-pinter. Mesin lama pun dia buat begini Pak. Ya, jadi bisa pakai Ethernet. Dan pun nggak mahal. Ya. Banyak teman-teman kita explore di Jawa BK itu. Teman-teman kita ini mesin lama nih gitu loh. Ini mau dia tarik datanya. Oh silakan, gimana caranya? Oh, beli apa namanya PLC dari China atau dari Taiwan, dia pasang dan itu bisa ditarik datanya. Malah teman saya yang di Jawa BK itu saya lihat anak-anak muda itu langsung akses ke, mohon maaf kalau saya bicara ini, langsung ke address dari memorinya Pak. Saya lihat, loh kok kamu nggak pakai OPC? Iya Pak, saya udah tahu addressnya. Wah hebat, kamu nge-hack ya gitu? Iya Pak katanya. Ya. Jadi anak-anak Indonesia juga sekarang udah pinter-pinter nge-hack Pak. Jadi kayak gini tuh,
Misalnya mesinnya nggak dikasih tahu dia nomor berapa memori itu ada data ini gitu. Dihack mereka. Gitu. Sebab pengalaman nih Pak. Mesin saya Toshiba Die-Casting gitu. Saya panggil orang Toshiba untuk ngambil parameter. Dia ngecek berapa sih dikasih nomor-nomor memorinya. Ambil memorinya, nggak keluar-keluar. Memorinya benar Pak. Tapi cara dia ngambil data itu untuk ngeloading dari mesin tadi nggak benar. Dilihat anak buah saya, wah memorinya nomor Pak, catat Pak memorinya Pak. Ya, susah tuh udah sehari dia ngetak-ngetik keluar. Diajari sama anak buah saya, staff saya. Itu perintahmu salah itu katanya. Begini loh perintahnya. Oh iya keluar ya. Wah, udah tahu nih. Mesin ke 2 sampai mesin 13 anak buah saya yang ngeloading datanya gitu. Ngambil satu data 70 juta. Kali 12 Pak. Berapa itu? Jadi industri 4.0 ini dimanfaatkan juga oleh mesin maker gitu. Untuk apa? Untuk meraup duit gitu loh. Ini juga nih yang kadang-kadang cheating dari maker. Mohon maaf ada yang maker ini nih. Ya terkadang ngambil data itu, ini kekuasaan maker gitu loh. Kalau maker nggak ngasih password, dia nggak keambil gitu loh. Dan itu mahal. Padahal cuma kita ngirim perintah tertentu aja, tahu addressnya, udah keluar tuh data. Ya. Nah disinilah kita perlu kolaborasi Pak. Nanti kalau memang mau coba connectivity, kita bisa datang ke lapangan Pak. Survei. Oh mesin ini bisa nggak connectivity Pak? Ya kah? Oh ini bisa nggak ambil datanya? Kalau untuk Fanuc Pak, itu bisa dihack Pak datanya. Bisa diambil datanya. Nggak usah beli OPC. OPC satunya berapa coba? 15 juta. Jadi sebenarnya entry barrier untuk industri 4.0 selain connectivity yang platform tadi adalah connectivity ke mesin tadi. Mana tadi? Yang mesin ini Pak. Ini betul-betul ini banyak Pak. Lika-likunya. Oke. Kira-kira seperti ini Pak. Ya. Nanti silakan nanti kita survei di tempat. Nah ini juga sama Pak. Ini namanya business intelligence untuk eksekusi. Itu saja dari saya.